seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada 5 prioritas yang mungkin menjadi pertimbangan Ibu saat ini. Nah, dari kelima prioritas tersebut, kira-kira Ibu Rini yang paling prioritas untuk Ibu Rini saat ini apa, Bu? Kalau saya lihat-lihat ya, saat ini saya belum punya persiapan buat dana pensiun nih, Mbak Wah, Amilda. pas banget ya, Bu. Karena tadi kita Dari juga kantor bahas masih dapat, tapi takutnya nggak cukup gitu loh, Mbak. sudah ada Wah, ini ya, Bu, DPLK ya, Bu ya. ada, cuman mungkin takutnya nggak cukup gitu. Jadi kayak baru kepikiran nih gimana caranya bisa cukup gitu. Cuman patokan-patokan itu loh ya, saya nggak tahu harus butuhnya berapa, gimana nyarinya makanya gimana, Bu, gitu. Ibu nggak usah khawatir Bu. Makanya Bu, saya di sini sebenarnya ingin membantu Ibu untuk mempersiapkan prioritas Ibu, yaitu adalah tadi Ibu fokusnya di dana pensiun nanti. Mungkin saat ini banyak sekali ya, sebelumnya Bu, saat ini tuh banyak sekali orang seperti kita, seperti saya pun ya Bu ya, berpikir bahwa ya udah deh nanti aja, orang sekarang juga masih kerja. Tapi paling enggak sebenarnya kita harus sadar bahwa mempersiapkan dana pensiun nantinya itu sangat penting juga. Karena kenapa Bu? Karena kita pengen ya Bu, pada saat nanti kita sudah berada masuk di usia pensiun, jangan sampai kita jadi ngerepotin anak gitu ya Bu, menjadi beban keluarga, kita tidak memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita pengennya pasti pensiun tuh tenang, udah nggak usah mikirin cari. Mbak Amilda, nggak mau ngerepotin siapa-siapa gitu loh. Betul. Nah, Ibu, saat ini kalau misalkan Ibu sudah mulai berpikir untuk hal tersebut, ini luar biasa Bu, bagus banget Bu. Karena persiapan dana pensiun itu juga nggak cukup mudah. Kita juga nggak bisa hanya benar-benar menggantungkan hidup kita sama DPLK yang tadi saya bilang ya Bu. Nah, kita di sini juga harus mempersiapkan sebenarnya berapa sih dana yang memang kita butuhkan. Kalau sebelumnya Bu, saya mohon maaf ya Bu ya, saya tanya-tanya dulu nih Bu sebelumnya. Kalau dari pengeluaran Ibu setiap bulannya itu di range berapa sih Bu? Kalau sekarang ya? Sekarang banyak tagihan gitu ya. Aduh, pusing kalau saya ingat. Ya sekitar 30 juta lah per bulan ini saya habisnya. Sekarang pertama sekarang. Ibu karena memang masih memiliki aktif income dari Ibu maupun suami, makanya kebutuhannya juga atau pengeluarannya juga besar. Anak Ibu masih sekolah gitu ya Bu ya. Mungkin masih ada cicilan properti, kendaraan, atau cicilan-cicilan atau tabungan-tabungan yang lain yang Ibu sedang persiapkan. Nah Bu, dengan 30 juta yang sekarang Ibu miliki untuk pengeluaran tersebut, kalau saya tanya selanjutnya adalah kira-kira berapa sih dana yang Ibu butuhkan untuk nanti Ibu dapat memiliki kehidupan yang memang Ibu harapkan pada usia pensiun. Kan sekarang 30 juta ya Bu. Nanti di usia pensiun nanti udah kebayang nggak sih Bu, berapa sih kira-kira dana yang Ibu butuhkan setiap bulannya? Dia langsung di kepala saya langsung ngitung-ngitung gitu nih Mbak. Dia kayaknya kalau ini ini kalau sama-sama perempuan emang kayak gitu Bu. Kalau sama-sama perempuan emang kayak gitu. Kalau udah hitung-hitungan tuh langsung mikirnya ngomongin duit ya. Oh ini dikurangin ya paling sekitar 10 juta lah sebulan saya perlu Mbak. Pasti akan berkurang ya Bu ya. Karena mungkin kebutuhan atau pengeluaran Ibu akan juga berkurang dari mungkin propertinya sudah dimiliki gitu ya dengan usia pensiun. Karena Ibu kan sekarang kerja keras nih Bu untuk menutupi atau memiliki properti yang Ibu inginkan. Terus tadi kita ngomongin kendaraan gitu. Terus pendidikan anak. Ya mungkin anak Ibu nanti pada saat Ibu udah masuk usia pensiun, anaknya justru bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu juga kan akan mengurangi ya Bu ya pengeluaran yang Ibu. Harapan kan ya kita maunya anak-anak mandiri secara finansial, udah ngerepotin kita lagi gitu ya. Tapi kita juga ngerepotin mereka ketika mereka udah punya duit gitu loh. Betul sekali Bu. Makanya Ibu kan tadi pengen anak Ibu juga sekolah yang benar gitu ya Bu ya. Nah Bu, di 10 juta nanti mungkin itu yang kebayang sama Ibu sekarang 10 juta cukup. Tapi kalau misalkan kita lihat usia pensiun Ibu kan bukan sekarang Bu. Ibu usia sekarang kalau saya tadi lihat di KTP Ibu ya Bu ya, Ibu usianya masuk ke 45 tahun betul ya Bu ya? Betul. Nah, kalau di kantor Ibu sendiri, anggaplah Ibu masih akan tetap stay sampai dengan pensiun nanti Bu di kantor Ibu yang sekarang. Berapa sih Bu usia pensiun di kantornya Ibu?
Apalagi kalau perempuan biasanya usia pensiunnya lebih cepat ya, Bu. Di kantor saya sih itu umur 55 tahun sih, Mbak. 55 tahun. Ya, Oke. Berarti saya asumsikan Ibu mempersiapkan dana pensiun itu 10 tahun dari sekarang ya, Bu. Dengan nanti masuk di usia 55 tahun, Ibu sudah memiliki dana pensiun yang Ibu harapkan untuk memiliki kehidupan yang memang Ibu bayangin udah nggak ngerepotin dan lain-lain. Nah, 10 juta yang sekarang di 10 tahun kemudian itu udah nggak jadi 10 juta lagi, Bu. Sebelumnya saya hitung dulu ya, Bu ya. Ibu memiliki pengeluaran, ingin memiliki dana persiapan setiap bulannya itu adalah 10 juta. Kita kalikan dulu 1 tahun, Bu, yang dimana 1 tahunnya itu adalah menjadi 120 juta. Oke. Nah, Bu, tadi kan Ibu kan sudah tahu bahwa sekali lagi total per tahunnya yang Ibu harus siapkan 120 juta lagi. Tapi saya juga masih punya perhitungan yang lain, Bu. Kira-kira di usia pensiun Ibu sudah kebayang atau sudah tahu belum sih, Bu, berapa lama Ibu mempersiapkan dana ini untuk berapa lama gitu dari usia 55 tahun? Harusnya sampai meninggal ya. Masalahnya saya nggak tahu kontrak meninggal ini umur berapa, Mbak Amilda. Jadi nggak kebayang. Betul. Nah, Bu, belum kebayang ya, Bu ya. Tapi belum. Saya juga kalau ditanya saya juga nggak kebayang, Bu. Saya pengennya hidupnya lama panjang gitu ya, Bu ya. tapi di sini kita pakai asumsi standar harapan hidup orang pada umumnya di Indonesia. Itu adalah di usia 70 tahun. Tapi kalau misalkan alhamdulillah masih dikasih umur yang panjang, berarti ya paling tidak kita sudah punyalah patokan dulu, Bu, untuk menghitung. Kan Ibu juga punya biaya punya dana yang lain ya, Bu ya, untuk usia pensiun nanti. Atau Ibu ternyata bangun bisnis gitu ya, Bu. Akhirnya Ibu masih memiliki sebuah active income. Nah, Bu, karena memang saat ini Ibu mempersiapkan dengan standar harapan hidup orang di Indonesia yaitu di usia 70 tahun, berarti dari 55 tahun Ibu kalau saya hitung itu Ibu sebenarnya masih membutuhkan itu di usia 70 tahun adalah di 15 tahun kehidupannya Ibu setelah Ibu memasuki masa pensiun. Nah, setelah 15 tahun tersebut baru kita akan asumsikan berapa sih sebenarnya dana yang Ibu butuhkan untuk menghidupi masa Ibu pensiun nantinya. Nah, di 15 tahun kehidupan di masa pensiun, Ibu membutuhkan kurang lebih sekitar 3 miliar. Karena tadi saya sudah mencoba mengasumsikan dengan inflasi yang ada setiap tahunnya, Bu. Jadi, tadi 120 juta tadi per tahun yang Ibu harapkan. Tapi kan kita ngomongnya sekarang ya, Bu. Tapi nanti di usia masuk usia pensiun nanti, itu akan bertambah 2 kali lipat. Gitu. Kalau 120 juta kita kalikan 120 juta juga ya, Mbak, kalau saya dengar jadi lumayan gede juga gitu. Saya sambil ngitung-ngitung ya, Bu. 120 juta silakan. Dikalikan 15 tahun kan memang hanya 1,8 miliar. Tapi kenapa tadi saya sampaikan bahwa Ibu butuhnya 3 miliar? Karena tadi, Bu, persiapan nantinya itu 1,8 miliar sudah tidak menjadi 1,8 miliar lagi, tapi kurang lebih asumsinya adalah Ibu harus mempersiapkan dana di 3 miliar kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kalau ternyata Ibu sudah memiliki dana yang lain ya, Bu ya. Nggak hanya di sini aja, tapi kan paling tidak saya di sini membantu Ibu untuk memiliki persiapan ya ideal pada saat Ibu memasuki usia pensiun nantinya. Nah, Ibu, kira-kira di sini saya membutuhkan waktu, Bu, untuk membuat sebuah ilustrasi atau gambaran kepada Ibu yang nantinya mungkin Ibu bisa melihat apa yang harus Ibu persiapkan, berapa dana yang harus Ibu persiapkan dan lain-lain. Saya mohon waktunya sebentar, boleh ya, Bu ya? Ya, silakan, Mbak, silakan. Oke, kalau setelah ini saya akan memberikan informasi dari ilustrasi yang saya buat. Tunggu sebentar ya, Bu.